Ya, sus. Sus. Jadi waktu itu memang para suster itu Aha. senang dengan kue tersebut. Air Akhirnya disebut sus. sus. Ya, sus. Oh, itu ceritanya Pak Iya, ya. ceritanya Oh, gitu. sus gitu Makanya ya. disebut kue sus. Sus. Ya, sus. Sus. Bareng-bareng gue. Ayo cepat. Sus. Penasaran kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kepo Indonesia. Saat ini kami sedang berjumpa dengan sahabat kita yang bernama Pak Pri, ya. Dan kita ketahui, Sobat Kepo, saat ini memang kami sedang ngepoin nih ceritanya, lagi ngepoin Mas Pri. Kebetulan beliau ini itu sebagai seorang pengusaha kuliner khusus untuk kue basah, Pak Pri. Kue basah, Pak Pri ya. Betul, betul. Kue Pak. basah. Betul. Jadi Sobat Kepo, yuk kita sama ngepoin nih. Sobat kita Pak Pri ini ya kan. Pasti tentu banyak lika-likunya. Dan saya mewakili Mr. Kepo, Pak Budi. Oh gitu. Ya, saya dapat amanah untuk bisa menjumpai Pak Pri. Karena ada sesuatu yang unik untuk kenapa kami harus ketemu dengan Pak Pri. Pertanyaan saya Pak Pri ya, kenapa disebut kue basah Pak Pri? Karena Dan kue basah itu apa saja sih? kenapa disebut kue basah gitu ya? Karena memang kue yang sudah siap untuk dikonsumsi itu semuanya itu sifatnya basah gitu Mas. Bukan kue kering yang tahan sekian lama. Ini paling hanya untuk 3-4 hari. Nah itu kenapa disebut dengan kue basah gitu. Lalu jenisnya sendiri dari kue-kue yang kami produksi itu adalah kue sus dengan berbagai macam varian isinya. Ya. Lalu roti goreng, ada juga sosis Solo, risoles gitu. Nah, ditambah juga dengan nanti kalau ada pesanan khusus dari konsumen, kita mampu mengerjakan ya kita kerjakan, begitu Mr. Kepo. Oke. Ya. Nah, apa bedanya kue jajanan pasar? Apa kue jajanan pasar itu bukan termasuk kategori kue basah? Masuk kategori kue basah juga gitu. Tapi kalau kue jajanan pasar itu kan lebih kepada lebih banyak kepada makanan basah yang tradisional, Mas. Oh, Tradisional gitu. iya, iya. Kalau ini boleh dibilang lebih apa ya? Modern lah, boleh dikatakan seperti itu. Itu perbedaannya di situ. Gitu. Benar. Kenapa sudah berapa lama Pak Pri menggeluti di bidang kue basah ini? Kebetulan saya membantu kakak saya. Apa nama ada bakery kah atau apa namanya ini? Oh, namanya itu The ST Pastry. The ST Pastry. Pastry. Iya. Kenapa nggak The Pri? Karena memang yang mengawali bisnis ini adalah Kakak. saya. Oh, Betul. sudah berapa lama Pak? Sudah dari tahun 1995 lah, kurang lebih. Jadi produknya adalah Kue sus, kue sus, roti goreng, sosis Solo, sosis goreng. sama risol. Oh, roti rebus nggak ada? Roti rebus belum. Adain dong. Kami lagi meneliti itu, Mas. Oh iya. Iya, gitu, Oh, Mr. pakai Kepo. kuah rotinya. Pakai kuah rencananya, Oh, iya. gitu. Pakai kuah, gitu. Jadi Suka lagi yang itu basah-basah Pak? Enggak? Apa yang enggak? Saya sebetulnya basah kurang sebetulnya. Kurang. Iya, tapi yang setengah basah itu Mungkin ada lumayan, Mas. roti nyemek gitu kan gitu. Nah, itu dia. Ada itu dia. Baru mau kita olah Buat. juga. Iya, Oke, betul, oke. betul. Pak Pri, itu kalau ketika lagi stokis bahan baku, Ya. stokis bahan baku itu pembeliannya tuh apa di pasar kah atau di khusus toko-toko baking gitu? Untuk sementara ini kita di tempat-tempat tertentu, Mas. Gitu. Tempat-tempat tertentu yang menyediakan bahan-bahan kue, gitu. Bahan-bahan kue.
seperti di lingkungan ya nggak jauh dari lingkungan tempat kami produksi gitu. Jadi tidak di pasar umum gitu. Gimana? Jam berapa mulai produksinya, Pak? Kalau kita tahu kan kue subuh tuh saya tahu di beberapa titik tuh ya, misalkan kami di Jakarta tuh, di Jakarta Pusat, di Senen itu, Ya. jam 2, jam 3 tuh sudah gelar semua tuh, Pak. Oh, udah digelar ya. Nah, kalau Pak Budi ini ada khusus kitchen sendiri di rumah atau ada kitchen khusus atau bagaimana tuh, Pak? Kita produksi kebetulan di rumah. Ah, Dan kebetulan pelanggan kami itu tidak hanya perorangan, tapi juga ada beberapa tempat yang rutin kita masuki kue-kue tersebut untuk dipasarkan gitu kan. Nah, karena ada konsumen-konsumen rutin, kita sudah mulai itu jam 3:30 pagi. 3:30. Bangun jam berapa, Pak? Jadi bangun itu ya sebelum jam 3:30. Oh, boboknya jam berapa? Bobonya kita paling malam jam 11. Oh, ini sekarang udah bobok belum? Belum. Oh, belum. Oh, belum bobok ya. Karena dipanggil oleh Mr. Kepo nih. Iya Saya dong. belum. Saya kan dapat amanah dari Mr. Kepo. Kami di tim Kepo Iya, gitu. Jadi belum istirahat kita. Ini nggak bawa rotinya nih, Pak? Kebetulan dari sore itu sudah habis. Udah gitu. habis? Iya, betul. Oh, Sudah habis. iya, Jadi Oke, sayang Pak, sekali. pemasarannya sekarang Pak Pri, kemana aja Pak Pri? Ada perorangan kah? Corporate juga ada? Atau gimana tuh? Jadi kalau untuk perorangan itu kita pakai cara melalui sosmed. Mm-mm. Sosmed, lalu pendekatan-pendekatan seperti apa resell seperti itu Dititipkan juga ke resto-resto, kafe-kafe itu Pak. dititipkan. Nah, kalau misalkan nggak habis diambil lagi? Kalau nggak habis kita ambil atau kita bagikan, Mas. Itu kita bagikan kepada mereka yang mau menerima begitu. Nah, sedangkan perorangan kita juga ada boleh dibilang corporate ya, tapi bukan corporate perusahaan, tapi kayak sekolah gitu. Nah, itu kantinnya kita masukkan juga gitu. Gitu. Apa kendala terbesar, handicap terbesar selama sekian tahun Pak Budi dan kakak Bu Esti ini menjalankan usaha kuliner ini? Handicap terbesar itu pertama adalah kalau terjadi perubahan harga bahan baku. Nah, kita harus melihat kemungkinan menaikkan harga itu bisa atau tidak. Karena ini tergantung dari kondisi si konsumen tersebut, ya kan. Itu kondisi yang paling krusial. Lalu yang kedua adalah gagal produksi. Oh, itu dimungkinkan gagal Sangat produksi? dimungkinkan Pada saat masih di kitchen, pada saat produksi, gagal? gagal. Misalnya susnya gitu ya? Ya, pada waktu proses pembuatan kulit susnya, kita akan menggunakan semacam ragi khusus gitu, Pak. Nah, Kan ragi ada roomnya tuh kadang-kadang ya Pak? room kita pakai essence. Oh, essence. Jadi semua itu kita menggunakan Nggak produk- dicobain satu-satu gitu, nggak? Enggak. Nggak dicobain? Nggak Kotor ya nanti mungkin? Nanti kotor kasihan, Mas. Kotor ya, Iya, gitu. terkontaminasi. Ini kotor juga Pak? Nah, iya benar. Ya, kotor. Saya juga kotor Pak. Baru Pak jasnya? Baru ya? Iya baru ya? Terima kasih. Baru tadi ada yang kasih, Pak. Oh gitu? Iya, betul. Iya. Ini dari sus juga bukan? Bukan. Oh bukan. Ini ya. kebetulan saya tadi requestnya dari kulit jagung. Wih, Iya. Dari kulit jagung ternyata yang datang dari kulit gandum. Kok gitu? kulit Gandum. gandum, Gitu. roti tawar bukan? Roti tawar. Dari yang tidak dipakai oleh roti tawar. Nah, sisanya dibuat jadi Ini, jas ini. jas gitu. ini Pak. Betul. Ini mereknya DST juga bukan? Ini merek, ini dikasih sama orang, Pak. Sama orang? Iya, dikasih sama orang. Ya itu tadi, saya requestnya kulit jagung, dikasihnya dari gandum. Oh, Gitu. iya Pak, apa jokes sedikit. Oh iya. Batok. Hus. Iya Pak, Pak Pri. Jadi sekarang dukanya sudah. Dukanya Sukanya apa Pak sebagai pengusaha kuliner apa namanya itu tadi? Apa namanya? DST pastry, DSTP apa namanya? Jas basah, kue basah. kue basah, kue Tahu basah. tuh, iya. Kalau sukanya itu banyak orderan dan laku. Dan harganya itu nggak Nah, ditawar. harga gimana Pak? harga. Kita untuk saat ini itu harga per piece-nya itu murah, Mas. Tidak sampai 10.000. Tidak sampai 10.000 gitu. Satu piece-nya gitu. Kita biasanya itu di 8.000 kita berikan ke 8.000. konsumen. Iya, Betul. Untuk yang sus. Untuk semua jenis. Sus apa? Sus, roti goreng, sosis Solo dan Sosis Solo. risol. Misalnya nih sahabat-sobat kepo ingin
apa namanya, mencicipi gitu. Mencicipi. Iya, iya. Mencicipi Cicipi. ya gitu. Kalau yang satuan atau banyak itu gimana caranya Pak? Mungkin, dan ini di daerah mana Pak Pri ini? Oh, kebetulan, Produksinya? ya kebetulan kami produksinya di rumah sendiri. Kebetulan tempat kami itu di daerah Cinere Megapolitan, Pak. Kawasan Cinere. Kawasan Cinere itu mana Pak? Megapolitan. Cinere Papua itu, Tengah apa Barat bukan? itu masih di daerah, untungnya masih di daerah Jawa, Mas. Oh Jawa. Masih di Jawa Barat, gitu. Jawa Barat. Jawa Barat. Kota mandinya? Masuknya itu kalau nggak salah kota Depok. Kok nggak salah sih, yang kalau nggak bener salah Pak? nih. Kalau ngasih tahu yang Itu bener. dia. Gitu. Jadi saya pernah lihat itu. Depok Pak. Iya, saya lihat di KTP itu Depok. Depok. Gitu. Nanti apa bisa di ini ya Pak ya, ke kontak numbernya gitu. Bisa sekali. Gitu. Jadi sahabat kepo, The ST Pastry Pastry. memproduksi roti Goreng. sus Sus. goreng enggak ya? Enggak. Sus. Sus, Lalu sosis Solo. sosis Solo. Satu lagi adalah risoles yogurt. Risoles, ya. Dan saya ketahui memang maksudnya Mr. Kepo itu langganan banget sama Pak Pri ini. Betul. Jadi dari perusahaan-perusahaan middle, small maupun middle up, semua requestnya ke beliau. Iya. Betul. Jadi sangat nggak salah kalau Sobat Kepo di wilayah Depok. Pak, coverage-nya sampai mana ini? Kita coverage wilayah Jabodetabek. Jabodetabek bisa antar. Minimum order? Minimal order itu 10 piece. Wah, 10 piece diantar? Enggak, diantar oleh ini jasa dari ojol. Pakai ojol, pakai ojol. Bisa terima Pak ya? Bisa terima kita dari ojol gitu. Paling awal jam berapa? Paling awal. Misalkan nih kami ada kegiatan pagi, ya kan breakfast atau ya coffee morning meeting dan lain-lain bisa. Bisa. Terus packagingnya juga sudah termasuk. Sudah termasuk packagingnya. Oh gitu. Sudah termasuk. Padahal ya sus banyak Pak di luaran sana. Banyak, betul. Roti goreng banyak. Terus apa lagi tadi Pak? Sosis Solo. Sosis Solo banyak, iya kan? Iya. Apa hal edit value nilai tambah kami bisa bisa ditawarkan plusnya dari produk Pak Pri? Plusnya rasanya paling enak, itu yang pertama. Nggak percaya. Wah. Di sini belum ada sukses, saya nggak percaya. Benar nggak Sobat? Nggak percaya kan? Saya nggak percaya. Berarti kalau penasaran, besok kita kasih. order. Boleh dikasih nomornya Pak? Boleh. Kontaknya berapa? Boleh. Kontaknya itu 0815 0815 1730 1730 30 0616. 0616. Diulang lagi Pak. Ya, 0815 1730 0616. Itu. Oke, baik. Minimal 10 piece. Minimal 10 piece. Di mix boleh? Di mix 55. Oh, minimal 5. Minimal 10 piece. Piece gitu Pak. Di mix bisa. Di mix bisa. Gitu. Dan paling pagi kami bisa terima jam berapa Bapak bisa kasih deliver? Konsumen yang pernah kita alami itu paling sering itu konsumen datang ngambil ataupun ojol ngambil itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu udah bisa delivery. Iya. Packagingnya bisa menyesuaikan Pak. Packaging menyesuaikan bisa gitu. Jadi kita pernah pada waktu itu ada yang ulang tahun, dia pengen packagingnya itu dari rotan. Nah kita carikan itu rotan. Packagingnya rotan kita carikan, kita sampaikan setuju atau tidak, setuju ya udah kita kemas. Ada request pakai besi tua bisa packagingnya. Untungnya sampai saat ini belum ada. Yang mau ya siapa? Nah itu dia berat. Untungnya nggak ada yang mau. Untungnya nggak ada yang mau. Gitu. Kalau ada yang mau repot. Mungkin besi tuanya Presto lunak kan bisa Pak. Dikletus mungkin ya. Mungkin ya. Benar. Iya. Bisa juga itu. Pertanyaan lanjutan Pak. Siap. Pembayarannya boleh 2 minggu nggak itu? Mundur. Ada harus DP dulu. Nah, itu gimana tuh? Kalau Pak? DP kita nggak pernah Pak. DP nggak pernah. DP nggak pernah. Tapi kalau mundur itu kelihatannya masih agak sulit untuk kondisi ekonomi sekarang. Iya. Jadi biasanya kalau kuenya sudah sampai ke pelanggan,
Nah, pelanggan itu melakukan pembayaran. Pembayaran. Biasanya begitu, Oh, biasanya gitu. Baik, The ST Pastry berproduksi di wilayah Cinere, Depok, Megapolitan. Iya. Apabila ada yang berminat, 0815 1730 0616. Oke. Sekali lagi, Pak. 0815 1730 0616. 3 kali lagi, Pak. Salah. Oh, Enggak. Cukup. Kebanyakan. Kebanyakan. Gitu, Pak. Jangan. Kebanyakan. Iya. Gitu, Pak. Jadi ngepoinnya sih cukup, Pak. Iya, terima Karena kasih. saya dapat amanah dari Mr. Kepo. Karena Mr. Kepo sedang ada rapat Oh, rapat ya? rapat pastry juga. Oh, rapat gitu. pastry juga. Rapat Iya, pastry. Dia lagi, Mr. Kepo lagi belajar. Oh, saya pikir Mr. Kepo lagi meeting, Pak. Iya, Oh, lagi meeting. meeting. Oh, bukan rapat ya? 11.30, 12.30 sih, Pak. 12 apa ya? Iya, Itu ya. tipis-tipis lah. Tipis-tipis. Iya. Suka bercanda juga, Pak. Satu dulu. Mungkin ada satu dua kata gitu, Pak, untuk sobat Mr. Kepo. Kami ini tergabung di channel Mr. Kepo. Kepo Entertainment ya. Entertainment. Ya, Itu. ya. Ada, Pak, saran-saran? Saran-saran, ya, kalau saya mengharapkan Mr. Kepo ini untuk Mr. Kepo Entertainment bisa maju terus, Amin. sukses, ya kan, banyak hal-hal yang bisa diungkap, yang bisa disampaikan ke masyarakat, dan jangan lupa pesen terus di ST Pastry. Oh, siap. Setiap ada kegiatan, Pasti, gitu. Pak. Gitu. Tapi beli 5 dapat 6. Dapat 5, beli 5 dapat 7, Pak. Beli 5 dapat 7. Karena saya kenal dengan Mr. Kepo. Oh, mantap. Mr. Kepo itu emang Kepo. Luar ahli biasa. judging, Pak. Betul, ahli betul, judging. betul. Ya, jadi channel kami ini, Pak, mencoba belajar untuk berkeporia, Pak. Berkepo ya. Hal apapun sekecilnya kami berusaha untuk berkepo. Mungkin di luar sana banyak banyak. Banyak, betul. Roti goreng apa? Banyak roti goreng, betul. Banyak gitu, Pak. Roti Tapi Solo. kalau ketika sebuah amanah dari Mr. Kepo, coba itu kepoin, Pak, Pri dengan produk kuliner kue basahnya. Berarti kalau beliau sudah memberikan note begitu, berarti spesial, Pak Budi. Amin. Saya meyakini itu karena saya sering lihat tuh, Pak, di beberapa snack box atau apa, di beberapa pribadi, perorangan, perumahan, Iya. maupun juga ke corporate begitu. Ternyata alhamdulillah saya jumpa dengan Pak Pri sebagai owner lah, keluarga owner dari Bu Esti Iya. yang memproduksi kue sus dan lain sebagainya itu. Saya lihat susnya besar-besar, Pak, ya. Besar-besar. Kenapa disebut sus, Pak? Sus. Suster itu, Mas. Sus. Jadi karena Sus gitu. sus ya. Sus, coba. Sus gitu. Oh, coba ini, Ya kan? sus ya. Sus. Jadi waktu itu memang para suster itu senang dengan kue tersebut. Akhirnya disebut sus. 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 Oh, itu ceritanya, Pak, ya. ceritanya Oh, gitu. sus gitu ya. Disebut kue sus. Sus. Ya. Sus. Mantap deh. Bukan Iya, main. bukan. Iya. Nggak malu sama sobat kepo. Ah, sobat kepo nggak usah malu-malu. Ya. Iya kan? Kita harus dengan santai Santai. menghadapi kehidupan. Betul. Dan jangan lupa selalu sarapan dengan The ST Pastry. The ST Pastry. Pastry. The ST Pastry. Iya, betul. 0 815 1730 0616. atau 6, baik. Gitu. Jadi mungkin apa lagi ya, ngepoin apa lagi ya? Mbok saya dikepoin gantian. 3 poin. Ah. Nah, saya mau nanya nih. Ah. The Mr. Kepo Entertainment itu sudah sejak kapan nih berjalan? Kami running, saya tuh gaptek, Pak. Oh, gaptek. Oh, berarti udah lama juga ya? Gapteknya udah lama. Udah lama, Pak ya? Udah lama. Berarti Mr. Kepo juga udah lama dong berarti. Udah lama. Udah lama juga. Makanya kami itu punya roti namanya polling. Polling. Jenis rotinya. Nah, Roti. ini saya mesti nyontoh ini. Kayak menarik nih, polling.
Apa kenapa disebut polling? Podcast keliling. Oke, roti. Itu lebih yaut lagi ketika keliling disangoni sama roti sus. Roti sus. Iya. Betul. Iya nggak? Setuju. Setuju Pak ya? Setuju, Terus setuju. tanya lagi dong, Oh iya, betul lagi. biar ketularan kepo. Sus. Ayo bareng-bareng gue, ayo cepat. Sus. Penasaran kan? Order makanya ya nggak? Betul. Iya kan? Itu. Mr. Kepo nih. Iya, siap. Mr. Kepo nih. Lebih Lebih kemana nih ininya? Topiknya nih untuk Iya. podcast lah seperti ini. Lebih ke sasarannya lebih kemana nih? Kami sasarannya lebih ke multi grade lah, Pak. Multi-grade ya. Multi-grade. Jadi karena apa? Kita ini kalau tidak berkepo, mana kita bisa tahu gitu kan, Pak? Iya. Kita pendalaman, Iya. kita mengidentifikasi. Iya. Lihat contoh kayak begini, Iya, betul. ya kan? Kenapa disebut sus? Saya baru tahu ceritanya sus yang begitu. Sus begitu, betul. Gitu, Pak. Roti goreng. Roti goreng. Berarti kan prosesnya harus dengan digoreng dan Digoreng. sebagainya. Iya. Finishingnya digoreng. Finishnya digoreng. Iya. Pak Budi harus bangun jam 1. Jam berapa? Jam 3:30. Setengah 4. Iya. Di luar sana banyak orang sudah mulai produksi dari pengusaha warteg dan sebagainya. Iya. Banyak mulai jam setengah 4. Betul. Nah itu kan berarti sesuatu effort yang sudah dijalankan Pak ya secara Iya. umum ya Pak ya Betul, gitu. betul. Nah itu Pak, jadi kita akan mencoba di beberapa rekan-rekan termasuk ya nanti berkembangnya waktu saran daripada sobat-sobat semua kami harus ngepoin siapa dan sebagainya gitu Pak. Siap. Jadi mohon doanya lah. Kami pun juga doakan DST Pastry bisa selalu membersamai dengan para customer-customernya Pak ya. Amin. Gitu. Terima kasih doanya. Apalagi nanti dikirim ke sekretariat kami lebih oke lagi tuh Pak. Siap. Itu Pak. Iya. Boleh. Itu sih Pak. Jadi segmennya kami ke situ Pak. Jadi kami lebih ke fleksibel dan untuk hal-hal yang spesifik kami akan juga coba untuk lebih dalamin lagi dalamin gitu Pak. lagi. Misalkan bagaimana bagaimana kegiatan aktivitas saudara kita yang bertugas sebagai penjaga palang kereta yang di kereta. mana di Rel kereta. Persimpangan. pintar sekali. Kebanyakan sus. Ya. Masuk palang kereta nutup palang ini yang lain kan nggak mungkin ya. Betul. Iya Pak ya. Betul. Itu betul. Pak Budi, Pak Pri emang jago emang. Gitu. Iya. Sementara itu Pak, sobat, saya saat ini bersyukur dan terima kasih pada Pak Pri yang telah hadir di tengah-tengah kami. Karena sekali lagi kami memperoleh amanah dari Mr. Kepo untuk bisa mengkepoin Pak Pri ini gitu. Karena unik, sekali lagi unik. Karena apa yang direkomendasikan oleh Pak Mr. Kepo itu bukan kaleng-kaleng. Karena faktanya benar gitu. Terima kasih. Dan Pak Pri, ini ada sedikit, bukan sus loh Pak. Bukan sus ya? Bukan roti sus ini. Nah ini sedikit berkenan untuk diterima untuk Pak Pri dan kakak Bu Esti ya Pak ya. Berkenan diterima Pak. Terima kasih banyak. Masih. Salam buat Mr. Kepo. Terima kasih. Itu nanti mudah-mudahan kita ada bingkisan baliknya Pak. Oh iya. Tahu aja Pak. Siap. Pasti. Bisa terima loh. Terima. Terima kasih. Baik itu dulu Pak. Pak Pri, terima kasih banyak ya. Banyak. Dan Terima kasih undangannya. kita saling mendoakan, terutama silaturahmi kita harus tetap terjalin. Amin. Dan khusus juga untuk seluruh sobat Kepo Indonesia, mari kita sama-sama bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk keluarga besar kita, untuk sahabat-sahabat di lingkungan terdekat kita, dan yang terkhusus lagi secara global adalah untuk NKRI. Salam NKRI Merah Putih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.